ini batang pokok. Jadi misalkan seperti ini, maaf tangan kiri dari sini bersih Pak. Bersih. Makanya kami tadi tidak menyarankan misalkan boleh nggak kami misalkan menambah tunas, tidak perlu. Jadi cukup Bapak pelihara 5 etapa pertama 3 cabang dengan 5 jari tadi, etapa kedua terus. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ke pangkas model payung, kira-kira bisa nggak di tempat Bapak? Karena kan di tempat Bapak yang diambil adalah tunas yang seperti ini, ya kan? Untuk disambung. Iya, betul. Ya kan? Bapak kan yang seperti ini. Iya, Nah, seperti kami itu. pernah mencoba Pak. Jadi Bapak menyiapkan batang bawah dulu, ya. Menyiapkan batang bawah, kemudian mendekati umur 1 tahun biasanya akan kami pangkas. Keliru metode. Jadi mendekati umur 1 tahun kan kami sambung. Ya. Setelah itu di tahun kedua kami akan tumbuhkan tunas lagi. Jadi kan Bapak biasanya seperti ini batang bawah ya. Batang bawah. Kemudian Bapak akan menyambung di sini kan. Bapak akan menyambung di sini dengan cabang ini. Ya. Contoh saja saya tidak bisa mengambil cabang ini ya. Misalkan cabang ini ya. Kira-kira Bapak akan mengambil cabang ini kan ya? Ya kan. Contoh saja ya. Bapak akan menyambung. Nah, ya. Sebaiknya Bapak tetap menyisakan tunas yang ada di sini. Tunas yang ada di sini. Kalau tadi kan kira-kira seperti ini kan. Tadi kan seperti itu. Nah, kalau Bapak kan akan menyambung pasti seperti ini. Nah, disambung. Sambung kira-kira begitu kan ya? Ya. Nah, biasanya nyambung etapa pertama ini kan ketinggian kurang lebih 1 meter. Makanya kami sarankan 1 meter karena memang pada optimalnya sebenarnya dari pangkal batang sampai ketinggian 80 cm itu tidak boleh ada cabang Pak sebenarnya. Karena di situ satu selain kurang optimal untuk pembuahan, sudah tidak optimal untuk pembuahan, masih makan lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian setelah Bapak sambung, Bapak kan sudah nyambung dengan cabang jari kan sebenarnya. Kan dia cabangnya buah kan. Nah ini pasti di sini akan tumbuh terobosan Pak. Iya kan. Nah setelah tumbuh terobosan, jadi kami itu etapa pertamanya ya ini ketinggian 1 meter tadi. Etapa kedua di sini kan tumbuh terobosan. Nah, ketinggian kurang lebih 50 cm lagi, maka kami sambung lagi dengan ruas yang dengan cabang apa namanya ini? Bapak? Jari itu tadi. Kan disebutnya dengan tak N kira-kira seperti itu. Atau sama nggak penyebutannya? Iya. Atau beda lagi? Sambung tak. Sambung tak. Nah, jadi kalau sambung tak umur 1 tahun batang bawah kami maka potong kami sambungkan. Nah, kemudian kurang lebih di tahun kedua atau tahun ketiga itu kan sudah 50 cm sudah. Baru kami sambungkan dengan sambung tak lagi dengan terobosan yang dihasilkan dari sini. Pasti ini Pak, pasti akan keluar terobosan. Kalau nggak di sini pasti di bawahnya. Iya betul. Pasti. Misalkan enggak kami susah keluar terobosan, mudah kalau mau keluar terobosan, kasih aja pupuk kandang. Iya betul. Sulit untuk pupuk kandang. Ya sudah kalau nggak mau dengan pupuk kandang, dicacah aja tanahnya. Kira-kira seperti itu untuk merangsang pertumbuhan tunas. Misalkan gimana sudah kami cacah tapi tidak juga tumbuh ya sudah kasih aja dedaunan kopi ditimbun aja di situ. Pasti tumbuh Mas. Pasti tumbuh. Nah, bahkan kualan kok. Dan untuk pangkas bentuk Pak itu tidak disarankan sudah seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini contoh aja. Contoh aja tunas, misalkan ini tanaman dewasa, tanaman yang sudah mau berbuah, ini sudah tidak disarankan seperti ini. Misalkan Bapak memulakan pangkas bentuk, sudah pangkas bentuk kira-kira seperti ini, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau ini di pangkas bentuk biasanya sekalipun ini kan sudah tadi kami sampaikan 2 ruas ya, kemudian di ini. Nah biasanya ini akan sangat lambat Pak, karena sudah terfokus ke sini. Pengamatan kami. Dan ini juga kami amati di pangkas bentuk model payung sama Pak seperti ini. Kalau dia sudah berbuah kemudian mau dirangsang lagi pertumbuhannya sama. Nah, pada model payung prinsipnya sama, 2 jengkal berikutnya tidak boleh ada 1 jengkal dari batang utama atau dari badan itu tidak boleh ada tunas. Nah, kemudian sekarang kembali ke pangkas pemeliharaan. Pangkas pemeliharaan kan sama, baik yang pangkas bentuk 2 etape, pangkas bentuk model payung sama kira-kira. Samanya gimana? Misalkan di pangkas model payung itu pasti ada namanya cabang yang selingkuh. Keliru. Cabang yang berkhianat. Balik ya. Cabang yang enggak kerasan Mas. Harus dibuang ya? Jadi misalkan ciri-cirinya itu pasti
selain temannya itu mungkin ke arah mana dia beda sendiri gitu. Iya. Iya, betul. Atau yang paling menjadi pencuri utama biasanya dia kembali ke pohon, Iya. kembali ke batang utama, Balik. kembali ke Kayak batang. gini Mas, kayak gini ya. Nah, Nah, ya. ini sepertinya sudah tidak dianjurkan. Ini sudah harus dipotong. Kayak balik berarti gak kerasan. Iya, memang. Kalau Kemudian- yang selingkuh biasanya balik nang Iya. pusat ya. Curcol deh ibu ini. Jadi kemudian kalau ada tunas yang seperti ini, misalkan ini kan satu jengkal kurang dari satu jengkal ya, Iya, iya. ya harus di. Buang. Nah, kemudian ada lagi misalkan cabang sakit, cabang kering. Ini juga sudah. Mantap. Boleh. Kemudian ada lagi misalkan tunas-tunas yang jadi selama sudah dia bertumbuh, Iya. selama sudah Iya. berproduksi kan ada misalnya tunas di sini, Ya. di sini. Kalau ini tidak digunakan untuk kepentingan proses sambung tak itu tadi, ya untuk metode sambung payung, sebaiknya tidak boleh dipelihara. Oh, lebih baik Kan ada dibuang tak ya. N, ada tok N, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ada lagi prinsipnya. Prinsipnya bahwasanya kalau Bapak Ibu perhatikan, tanaman kopi ini kan semakin tahun akan semakin jauh dari ini. Iya. Dari itu Iya. Tanaman cabang. Ya kan ya? Iya. Kalau Bapak perhatikan sebenarnya semakin dekat dengan cabang itu akan semakin lebat. Oh iya Kira betul. seperti itu. Ya kan? Nah, karena memang cabang kopi itu sebenarnya dia lari ke depan, nggak tahu kenapa kok lari. Jadi Karena dia dikejar. semakin ke depan. Jadi misalkan tahun pertama nih, nah seperti ini nih, tahun pertama, ya. Ya. Ini mungkin Itu akan satu. terisi kurang lebih 8 sampai 10 dompol atau bahkan sampai 12. Ya. Dan kira-kira satu dompolnya itu bisa sampai 25, ada Ya. yang sampai 30 bahkan. Ya. Nah, di tahun kedua itu akan menurun, biasanya cuma 8 dompol. Nah, buahnya sudah kira-kira 20. Ini buah 20. Di tahun ketiga lebih miris lagi. Bisa sampai cuma 5 dompol. Satu dompolnya bisa cuma isi 10. Ada yang bahkan 8, kira-kira seperti itu. Iya atau tidak? Ya. Betul. Ya kan ya? Betul. Jadi pada prinsipnya semakin dia batang kopi semakin menjauh dari batang utama, maka akan semakin sedikit. Makanya ada namanya pangkas lepas panen. Nah, pangkas lepas panen salah satu yang diperhatikan adalah kalau Bapak perhatikan kan ini kan jalan. Artinya ketika di tahun ketiga dan tahun keempat, apalagi di tahun keempat, mungkin daunnya sudah sisa satu pasang, kemudian di sini cuma satu dompol atau 2 dompol. Per dompolnya paling cuma isi ada yang 3, ada yang 5, kira-kira seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi di kopi robusta ini memang Kira itu sama dibuang. seperti ini. Ini, Ini sudah di ini tahun dibuang ketiga. ya. Di tahun ini harus dibuang. Iya. Nah, jadi ada yang namanya Itulah. manajemen cabang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian Bukan. harus menyiapkan Anak Yusari. cabang di tahun kedua. Jadi kalau Bapak Ibu mau perhatian, memang sedikit agak jeli dan jelimet. Ini kan tahun pertama mau berbuah. Nah, tahun kedua dia akan ke sini. Nah, di tahun kedua sudah harus ada cabang di sini Penggantinya. penggantinya yang Bapak Ibu pelihara. Jadi tidak perlu dibuang rebusannya. Selama dia satu jengkal dari batang utama. Jadi ketika tahun ketiga selesai, maka ini akan dipotong. Kira ya, begini. Artinya yang sudah disiapkan ini, Jangan. yang sudah disiapkan ini, maka dia sudah bisa menghasilkan buah. Nah, salah satu hal yang paling harus ditinggalkan, Pak, saat pemangkasan, baik itu pangkas bentuk atau pangkas pemeliharaan. Satu, eman. 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 Betul benar. Ya, eman. Itu ditinggalkan.